Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang filsafat ilmu, khususnya di pengantar filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah, dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philen, yang berarti cinta atau love, dan sophia, kebijaksanaan atau wisdom. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijakan atau love of wisdom. Dalam artinya sedalam-dalam. Nah, di sini kita bisa memaparkan bahwasanya sedikit dari Cicero pada tahun 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi, dia mengungkapkan bahwasanya dia ini adalah seorang penulis Romawi terkenal pada zamannya dan sebagian karyanya masih dibaca hingga saat ini. Dia mencatat bahwa kata filsafat dipakai Pythagoras, sebagai reaksi terhadap kaum cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya adalah ilmu pengetahuan. Ini Pythagoras ini menyatakan bahwa pengetahuan itu begitu luas dan terus berkembang. Tiada seorang pun yang mungkin mencapai ujungnya. Jadi, jangan sombong menjuluki diri kita ahli dan menguasai ilmu pengetahuan, apalagi kebijaksanaan. Kata Pythagoras kali ini lebih cocok dikatakan atau dikaitkan sebagai pencari dan pecinta pengetahuan serta kebijaksanaan, yaitu hampir sama dengan filosof, gitu ya. Jadinya filsafat itu berkenaan tentang kebijaksanaan dan cinta. Berarti orang yang berfilsafat itu adalah mendekatkan dirinya bahwasanya dia itu adalah seseorang yang penuh rasa cinta atau mencari sebuah keilmuan. Semakin kita mencari ilmu, terus belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, itu juga bagian dari kita berfilsafat. Oke ya teman-teman. Oke, filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Ya jelas, sudah sangat lampau ya. Sedangkan pada zaman Cicero pun itu 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi ya. Berarti itu sudah sangat lama sekali. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu semua, ilmu dinamakan filsafat. Nah, kemarin kita sempat membahas di episode sebelumnya ya, perkembangan ilmu pengetahuan, bahwasanya dulu itu tidak ada sub, misalnya matematika, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, itu tidak ada. Dulu itu semua keilmuan itu disebut filsafat. Maka tidak heran bahwasanya orang yang berfilsafat itu adalah bukan orang yang bijaksana, bukan orang yang memiliki keilmuan lebih jauh, itu tidak. Tapi orang berfilsuf itu adalah orang yang biasa mencari ilmu pengetahuan, mempelajari tentang dirinya, bagaimana arti sebuah kebijaksanaan. Itulah yang dikatakan tentang filsuf. Dari Yunani lah kata filsafat itu berasal, yaitu dari kata philos yang tadi dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Di sini kita akan membagi bahwasanya filsafat itu diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Jadi, di dalam hal ini kita akan membagikan 4 cabang filsafat ya. 4 cabang filsafat berdasarkan bagaimana caranya kita berpikiran sebagai manusia atau berpikiran sebagai kritis dan berfilsuf sebagai kebijaksanaan. Yang pertama kita akan membahas tentang epistemologi. Nah, di sini epistemologi adalah ilmu pengetahuan. Nah, yang berasal dari 2 istilah Yunani, yaitu epistem dan logi, yang berarti pengetahuan dan sense
atau studi. Filsafat adalah pencarian pengetahuan. Pencarian ini sangat penting. Oleh karena itu, masalah pertama yang muncul di hadapan seorang filsuf adalah tentang hakikat pengetahuan dan keterbatasannya. Sehingga epistemologi merupakan sebuah cabang filsafat yang sangat mendasar atau yang paling dasar. Ini biasanya secara fisiologis membahas tentang kepalsuan, validitas sebagai ilmu pengetahuannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, terus batasan pengetahuan dan sifat pengetahuan seperti apa. Kemudian di dalam itu semua, epistemologi atau teori pengetahuan ini berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang membenarkan kita dalam mempercayai, apa yang kita lakukan, dan bukti-buktinya itu seperti apa. Jadinya sebelum kita melakukan sebuah proses hasil dari berpikirnya kita, terlebih dahulu kita harus melakukan sebuah telaah untuk mencapai kevalitan kita dalam berilmu pengetahuan. Misal, seperti ini teman-teman. Ini contohnya adalah orang pandai, orang yang pintar, itu berawal dari orang tua yang pandai. Itu ada pernyataan seperti itu jelas ada pernyataannya. Tapi sebuah pernyataan tersebut tidak bisa kita ikutin tanpa melalui sebuah telaah atau penelitian. Nah, jelas di sini filsafat itu selalu berpikiran tentang mencari ilmu pengetahuan. Itu harus ada telaahnya. Apakah benar orang pintar atau orang pandai itu berawal atau berasal dari ibu bapaknya yang pandai juga. Nah, itu anggapan itu bisa dinyatakan kevalitannya apabila sudah dilakukan proses penelitian atau proses telaah secara metodologi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metafisika. Merupakan studi tentang eksistensi, realitas, atau esensi. Metafisika ini berupa salah satu dari 4 cabang ilmu seperti filsafat, etika, logika, dan epistemologi. Ini metafisika ini dianggap sebagai ratunya semua ilmu. Ada 2 pendekatan yang berkaitan dengan metafisika, yaitu adalah yang pertama adalah digunakan sebagai spiritual, mistik, dan dalam bentuk abstrak. Nah, yang kedua adalah menunjukkan apa yang ada di luar fisik atau apa yang terpisah dari dunia material yang masuk akal dan dapat dilihat. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah bersifat fisik, mengelilingi, ya. Jadinya sebuah dunia ini dihuni tampaknya oleh makhluk non-fisik seperti gaib, dan berpikir juga itu bagian dari metafisika, gitu ya. Jadinya metafisika ini seperti pemaparan dari Aristoteles itu menyatakan bahwasanya metafisika itu seperti filsafat yang pertama. Jadinya sebelum ada filsafat yang mereka pikirkan melalui keilmuannya, maka mereka itu mengetahui bahwasanya metafisika itu selalu ada. Kemudian yang ketiga itu adalah etika. Etika membahas tentang kriteria baik dan benar. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat, karakter, penggunaan, dan kebiasaan. Etika disebut juga filsafat moral yang berasal dari kata Latin yaitu mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, atau budi pekerti. Etika secara harfiah berarti ilmu tentang adat istiadat secara bertingkah laku atau ilmu tingkah laku manusia. Nah, etika ini berkaitan dengan penilaian nilai dan mempelajari apa yang seharusnya.
Etika adalah ilmu kebaikan tertinggi moralitas. Jadinya, etika ini sangat penting ya dilakukan pada saat kita berfilsafat, atau bagian dari filsafat itu adalah etika. Dalam bidang ilmu apapun itu etika selalu ada. Misal di bidang keperawatan, bagaimana caranya kita beretika yang baik dan benar di pasien. Seperti itu. Tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak menyalahkan pasien, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah logika, mempelajari kebenaran. Pokok bahasan logika meliputi metode penilaian, jenis proporsi, hipotesis, definisi, perbandingan, klasifikasi, pembagian, dan hukum dasar pemikiran, dan lain-lain. Logika adalah seni penalaran atau seni berpikir. Logika terkadang diartikan sebagai ilmu hukum pemikiran. Nah, ini sebenarnya salah satu kita merupakan berpikir itu sebagai proses atau yang mempelajari oleh psikolog. Jadinya psikolog itu selalu menggunakan logika dalam proses penilaian. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri filsafat. Yang pertama adalah universal, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Jadinya tidak hanya satu aspek. Jadinya filsafat itu luas, menyeluruh, semua bidang keilmuan apapun itu selalu ada filsafatnya. Yang kedua adalah radikal. Radikal itu mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Jadinya filsafat itu tidak umum ya, tapi mendasar. Jika dia menelaah satu keilmuan, maka dia menelaah semua sampai mendasar, sampai hukumnya, sampai moralnya. Nah, itu adalah sebuah ciri-ciri berfilsafat. Yang ketiga adalah sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Jadinya dia itu memiliki sebuah pandangan filsafat itu sistematis yang tadi kita mempelajari itu ya. Yang pertama harus ada definisinya, terus metodenya seperti apa, perbandingannya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Itu harus diruntut secara sistematis dan berpikiran secara logis, tapi dia bersifat spekulatif. Nah, yang selanjutnya adalah objek filsafat. Yang pertama adalah objek material, ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat yang ada. Yang kedua, objek formal ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret, fisik, dan bukan fisik. Ini adalah objek filsafat ya, ada secara material dan ada secara objek formal. Nah, demikian pemaparan saya dan berikut adalah referensi yang saya ambil sebagai batasan referensinya saya. Tetap jaga kemurnian otak karena itu bagian dari pengetahuan yang baik. Terima kasih apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan akses di alsansu.com. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.